Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 10 Motel California dimulai dengan Sun Ja bergegas ke Chun Pil dan memberitahunya bahwa Yeon Su dan Kang Hye pergi ke Seoul. Saat itulah Yeon Su memanggil Chun Pil. Orang tua bergegas ke rumah sakit di mana Kang Hye masih belum bangun, meskipun dokter mengatakan tidak ada yang salah. Sun Ja, pada gilirannya yang mengejutkan, memarahi dirinya sendiri karena mengutuk Kang Hye seperti yang dia lakukan. Kang Hye perlahan membuka matanya. Kang Hye dan Chun Pil kembali ke motel, di mana Pak Kwon sedang berdoa untuk Kang Hye. Kang Hye memberitahu ayahnya bahwa itu adalah lokasi kecelakaan yang sama dengan tempat ibunya meninggal. Dia mengingat halusinasi itu dan Chun Pil mengatakan ibunya menyelamatkannya. Dia kemudian bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak datang hari itu dan dia mengatakan dia memiliki janji penting, meskipun dia mengaku bodoh. Sebuah kilas balik menunjukkan Chun Pil berdebat dengan seorang pria yang kehilangan semua uangnya, yang akan dia gunakan untuk bepergian bersama keluarganya. Mia dan Kang Hye menunggunya selama berjam-jam tetapi dia tidak muncul karena dia dipenjara karena memukuli pria itu. Kemudian, ketika ayah Mia dan Yeon Su meninggal, anak-anak menyelinap ke mobil Chun Pil saat dia mengemudi ke lokasi kecelakaan. Kang Hye melihat mayat ibunya dan melarikan diri. Saat ini, Kang Hye meninggalkan motel pada dini hari dan pergi ke tempat yang sama dengan yang dia larikan juga. Yeon Su segera menemukannya dan dia menggambarkan ingatan samar tentang Yeon Su mencari Kang Hye di daerah ini. Dia mengatakan dia tidak dapat mengingat hal seperti itu. Mereka kembali bekerja. Yeon Su hendak pergi dan bertemu Kang Hye ketika dia mendapat telepon dari seorang wanita bernama Min Jung, mantan pacar Han Wo. Di perpustakaan, Ahram berdebat dengan seorang pria, mungkin orang yang ayahnya ingin dia nikahi. Dia mencoba memaksa Ahram masuk ke dalam mobil tetapi Seng Eon muncul dan menghentikannya. Kemudian, atas dorongan Kang Hye, Ahram dan Seng Eon memutuskan untuk mencoba dan meyakinkan ibunya untuk membiarkan mereka bersama. Tapi ibu Ahram menamparnya dan menolak untuk menerima anak yatim piatu seperti Seng Eon. Sebuah kilas balik menunjukkan bagaimana seorang wanita meninggalkan Seng Eon di motel. Karena wanita itu meninggalkan surat yang mengatakan dia akan kembali, Chun Pil bertanya kepada polisi apakah Seng Eon bisa tinggal bersamanya. Kang Hye kecil segera mengadopsinya sebagai saudara kandungnya. Saat ini, Seng Eon memberitahu Kang Hye bahwa dia tidak bisa pergi ke Seoul karena ibunya bisa kembali. Dia juga menunjukkan kepadanya foto Mia dan dia, sejak dia masih kecil. Mia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Kang Hye pergi ke Seoul untuk bekerja di mana Seok Kyung masih murung dan tidak responsif. Kang Hye menyadari itu karena dia tahu Victor selingkuh dari Esther dan dia mengkhawatirkannya. Kang Hye mengatakan kepadanya bahwa Esther sudah tahu tentang Victor. Han Wo muncul di klinik dokter hewan dan memberitahu Yeon Su karena memberikan nomor teleponnya kepada Min Jung. Dia sekarang ingin bertemu dengannya. Nan Wo mendengar ini dan pergi ke Ahram, mencoba mencari tahu tentang Han Wo dan Min Jung. Ahram menelepon Han Wo untuk mencari tahu di mana dia berada. Nan Wo berlari ke terminal bus tempat Han Wo menunggu bersama Min Jung. Nan Wo memberitahu Han Wo bahwa sapinya sakit dan dia tidak boleh pergi. Tapi ternyata dia tidak pergi dan Min Jung hanya bertemu dengannya untuk memberitahunya tentang pernikahannya yang akan datang. Kang Hye sedang membersihkan rumahnya ketika dia menemukan boneka beruang kecil di bawah tempat tidurnya. Itu memicu ingatan dan Kang Hye melihat kilatan masa lalu yang tidak koheren. Sementara itu, Chun Pil berbicara dengan Yeon Su. Dia mengakui bahwa dia menentang hubungan mereka karena dia berbicara sebagai ayah Yeon Su dan dia ingin Yeon Su bahagia. Sebagai ayah Kang Hye, dia akan menyuruh Yeon Su untuk merawat Kang Hye. Dia kemudian memberitahu Yeon Su bahwa ingatan Kang Hye kembali dan berterima kasih padanya karena berada di sisinya. Yeon Su kemudian pergi ke rumah Kang Hye di Seoul tetapi dia tidak ada di sana. Dia berada di kolumbarium tempat abu ibunya ada di sana. Sebuah kilas balik menunjukkan Mia memberitahu Kang Hye bahwa mereka akan pergi ke California, tempat dia dibesarkan. Tetapi ketika Chun Pil tidak muncul, pasangan itu kembali ke rumah untuk tidur. Kang Hye tampak khawatir dan mengikat tali merah dari kaki ibunya ke kakinya sendiri. Di pagi hari, Kang Hye bangun tetapi ibunya tidak ada di sana. Sebaliknya, boneka beruang kecil ada di tangan Kang Hye. Campuran rekaman mengikuti dan di tengah-tengahnya, Kang Hye memasukkan beruang kecil itu ke dalam pipa knalpot mobil.
Setelah melihat tubuh ibunya, Kang He melarikan diri ke gubuk kecil, randon dan pingsan. Yeon-su dan yang lainnya menemukannya segera. Kang He kembali dari kolumbarium untuk melihat Yeon-su menunggu di luar rumahnya. Yeon-su senang melihatnya tetapi tiba-tiba Kang He tiba-tiba mengatakan mereka harus putus. Sebaliknya, Yeon-su mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu sampai dia siap untuk membicarakan apapun yang mengganggunya. Keesokan harinya, Sung Eun dan Chun Pil mengambil foto pemakaman untuk orang-orang tua di kota. Chun Pil kemudian bersikeras agar Sung Eun mengambil salah satu darinya juga, yang membuat Sung Eun sedikit sedih. Mungkinkah Chun Pil benar-benar sekarat? Malam itu, Kang He pergi ke kamar Chun Pil dan mendengarkannya bermain gitar. Mereka berbicara dan Chun Pil meminta maaf atas semua masa-masa sulit yang dia alami lagi. Kang He memerintahkan Chun Pil untuk hidup sehat sampai dia bisa menerima permintaan maafnya dan juga meminta maaf pada dirinya sendiri. Sun Ja bertemu dengan pria dari kuil Buddha lagi. Sun Ja terkejut mendapat telepon dari Kang He. Keduanya bertemu di sebuah restoran dan Kang He menawarkan permintaan maaf yang tulus sebelum pergi. Kang He kemudian bertemu Yeon-su. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mulai berbicara tentang bagaimana dia adalah awal dan akhirnya. Akarnya ada di dalam dirinya dan dia mencintainya. Kang He kemudian mengakui semua hal yang dia ingat. Dia mengatakan dia menyebabkan kecelakaan yang menewaskan orang tua mereka dan mengingat bagaimana ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya sebelum meninggalkannya untuk selamanya. Dia kemudian memberitahu Yeon-su bahwa dia mencintainya dan pergi di akhir Motel California episode 10.